Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke 1445 Hijriah dan selamat hari ulang tahun Nganjuk yang ke 1087. Hari ini tepat tanggal 10 April 2024 bertepatan dengan hari jadi Nganjuk. Hanya saja pada hari ini peringatan hari jadi Nganjuk tidak dilaksanakan seperti tahun-tahun yang lalu. Hanya kemarin untuk tanggal 9 sore hari sempat dilaksanakan selamatan yang ada di lokasi kompleks candi ini, dan ada beberapa peringatan seperti di Brebek dan di Pendopo. Itu yang di dua lokasi Brebek dan Pendopo itu tidak memiliki korelasi dengan situs kesejaraan yang ada di kompleks Candi Lor ini. Di belakang saya ini ada sebuah bangunan candi yang dulu di dalam prasasti Anjuk Landang disebut Candi Srijayamerta, kemudian berubah menjadi Candi Lor. Selain nama Candi Srijayamerta, juga terdapat nama Kakatikan Anjuk Landang, yaitu sebuah tanah bekas pengembalaan ternak katik atau kuda yang kemudian berubah status menjadi tanah sima. Kemudian ada istilah lagi adalah Jaya Stamba, yaitu Tugu Kemenangan, sebagai tanda kemenangan rakyat Kakatikan Anjuk Landang ini dalam melawan tentara Swarnadupa Sriwijaya. Yang terpenting pada kesempatan ini tanggal 10 April tahun 2024 ini, saya ingin menandai bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nganjuk yang ke 1087 tahun. Karena pemerintah daerah tidak melaksanakan peringatan pada hari ini, kami mencoba untuk mengingatkan kepada warga masyarakat Nganjuk supaya tidak lupa akan sejarah. Maka kami mencoba untuk mereview perjalanan sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana bukti sejarah yang ada di belakang saya ini berupa Candi Srijayamerta atau Candi Lor. Ini berawal dari sebuah perjalanan Raja Mataram Medang bernama Sindok pada tahun 928 sampai 929, di mana istana kerajaan Mataram Medang masih berada di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Kemudian karena ada satu hal memaksa bahwa istana kerajaan ini harus pindah ke Jawa Timur. Konon menurut catatan berbagai sumber sejarah bahwa mengapa istana kerajaan Mataram Medang itu harus pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, karena ada gejolak keamanan, karena serangan-serangan dari tentara musuh itu selalu mengguncang Mataram Medang pada waktu itu. Juga ada yang mengabarkan adanya letusan gunung Merapi yang terus-menerus, sehingga memaksa istana kerajaan itu harus pindah. Juga oleh sebab faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor-faktor yang lain, sehingga Sindok pada waktu itu yang masih menjabat sebagai Mahapatih atau Mahamantri harus secara berangsur-angsur memindahkan istana kerajaan itu ke Jawa Timur. Dipilihlah dekat Sungai Brantas, yaitu tepatnya di Tamblang, Jombang, Jawa Timur. Namun di dalam perjalanannya Sindok tidak berjalan mulus, tetap dikejar-kejar oleh tentara musuh hingga di tanah ini tentara Sindok dapat dikejar. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat besar
Oleh karena tentara Sindok ini dibantu oleh rakyat sipil Anjuk Ladang di bawah pimpinan Samgetpu Anjuk Ladang, sehingga bisa mengalahkan tentara dari Swarnadwipha Sriwijaya atau sering disebut dengan tentara dari Malayu. Sehingga perjalanan Sindok untuk menjadi raja berjalan mulus, sehingga tahun 929 dinobatkan menjadi Raja Mataram Medang di Tamblang yang pertama kali di Jawa Timur. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan rakyat Kekatikan Anjuk Ladang yang telah berhasil membantu peperangan sebelumnya? Maka 8 tahun berikutnya, tepatnya tahun 937 Masehi atau 859 Saka, itu memberi tanah perdikan, yaitu berupa hak swatantra bebas dari kewajiban membayar pajak. Tanah seluas 6 lampit atau kalau dikonversi menjadi sekitar 82 hektar itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, yang semula pajak disetor kepada kerajaan, kemudian dikelola oleh rakyat Kekatikan Anjuk Ladang untuk menyokong bangunan suci, salah satunya adalah Candi Sriwijaya Merta ini. Nah, tapi untuk mengesahkan penetapan Sima itu dilakukan dengan upacara yang disebut dengan upacara penetapan Sima atau sering disebut dengan Manusuk Sima. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa Manusuk Sima itu dihadiri oleh raja pada waktu itu sebagaimana tertera di dalam isi prasasti, pejabat-pejabat kerajaan, kemudian pejabat-pejabat yang ada di Nganjuk sendiri, kemudian kepala desa tepi siring atau tepian dari Kekatikan Anjuk Ladang juga ikut menjadi saksi tentang penatapan Sima Anjuk Ladang. Artinya bahwa Raja Sindok pada saat penetapan Sima Anjuk Ladang itu juga hadir di tengah-tengah rakyat Kekatikan Anjuk Ladang bersama pejabat-pejabat yang ada. Karena apa? Tertulis di dalam prasasti bahwa Samgetpu Anjuk Ladang mempersembahkan 1 kati emas dan kain dengan motif ganjar haji kepada Raja Sindok. Kemudian menyusul persembahan-persembahan atau yang disebut dengan pasak-pasak kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti Rake Hinu Pu Sahasra, Rake Weka Pu Baliswara, Kanuruan Puda, dan lain sebagainya. Semua pejabat yang menjadi saksi, turut menjadi saksi tentang penetapan Sima. Yang terpenting di dalam konten yang ingin saya sampaikan kepada khalayak rame ini, terutama warga Nganjuk, supaya paham bahwa cikal bakal Nganjuk berangkat dari tempat ini, yaitu bernama Kekatikan Anjuk Ladang. Sebagaimana tertera di dalam prasasti Anjuk Ladang bahwa 10 April tahun 937 Masehi atau 859 Saka, pada waktu itu terjadilah peristiwa besar tentang penetapan Sima Anjuk Ladang, yang kemudian pada tahun 1993 data primer ini dijadikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai hari jadi Nganjuk. Hanya saja di dalam perjalanannya peringatan hari jadi Nganjuk ini tidak difokuskan di situs aslinya, yaitu di Candi Lor. Ini ironis sekali, tetapi di lain tempat yang awalnya disebut Boyong, yang eranya sangat terpaut jauh, sekitar 900 tahun, di mana situs ini setting waktunya ada pada Mataram kuno, Mataram Medang, sedangkan Boyong ada pada era kolonial Belanda. Jadi tidak nyambung sama sekali. Kemudian kami berusaha mengkritisi, menyampaikan kepada
pemerintah daerah melalui media massa. Kemudian nama Boyong perlahan-lahan menjadi istilah pawai alegoris. Itu pun bertambah salah. Karena apa? Pawai alegoris itu adalah gambaran tentang peristiwa aslinya. Justru peringatan dengan pawai alegoris itu tidak mencerminkan peristiwa terjadinya penatapan Sima Anju Landang. Kemudian kami menyampaikan juga pada media massa bahwa itu bertambah salah. Kemudian bergeser menjadi kirap pusaka. Ini pun juga masih bertambah salah. Akhirnya menjadi sesuatu yang lucu. Peristiwa terjadi di sini, di Candi Lor ini, tetapi peringatan-peringatannya tidak menggambarkan adanya peristiwa manusuk Sima pada waktu itu. Akhirnya tahun 2022 kami bersama teman-teman komunitas Kota Sejuk berusaha memberikan masukan lagi berupa gagasan budaya tentang prosesi manusuk Sima sebagai pengisi hari jadi Nganjuk sebagaimana tertera di dalam isi prasasti. Isinya plek sama karena di situ harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sama seperti 1087 tahun yang lalu yang pernah dilaksanakan oleh para penguasa kerajaan Mataram, di mana ada pemberian pasak-pasak, kemudian ada sesaji-sesaji, kemudian ada proses manusuk Sima itu sendiri yang digambarkan, yang posisinya berada di ujung sana itu, karena di sana pernah ditemukan prasastinya berada di sana, maka kami fokuskan di sana. Dengan yang berikutnya yang harus ada adalah pembacaan sapata. Baru terakhir dilanjutkan dengan ungkapan rasa puas warga KKTK Anju Landang dengan pesta. Dan kepada pemirsa Nganjuk TV yang berbahagia, ini sebagai ungkapan bahwa hari ini karena pemerintah daerah tidak melaksanakan peringatan hari ulang tahun Nganjuk yang ke-1087 pas tanggal 10 April ini, kami mencoba untuk mengingatkan kepada warga Nganjuk agar tidak akan lupa adanya sejarah besar yang mau tidak mau sebagai sumber sejarah cikal bakal nama Nganjuk. Salam budaya Nganjuk TV.